Kadang-kadang ada orang itu sing seneng di Gusti Allah, gak seneng di Kanjeng Nabi. Apa maksudnya? Gak perlu sembahyang, gitu. Gak perlu sembahyang, gak perlu ngingoni bojo, padahal duwe bojo. Itu jadi seneng Gusti Allah, Pak. Apakah itu sah? Keimanan seperti itu tidak sah. Tak jamin ya. Saya yakin itu. Jadi Gusti Allah duwe sampai kajian Kanjeng Nabi. Tutur-tuture warga lewat Kanjeng Nabi iki. Ngomong sembahyang, ngekei contoh sodako, ngekei contoh ngeduk-ngeduk tanah, kayak bangun masjid, macam-macam caranya nguyu. Ki Kanjeng Nabi kabeh. Gusti Allah kan mungkin nyetok dhewe terus duduknya nguyu ki mestine ngene iki. Ndak bisa itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعقيل والتذكر والتذكير والتدبر والتدبير والإنفاق والفائدة والاستفادة وإلى نظرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ومحبه ومحباته وأتباعه وجميع أمته أجمعين. شغل الليل ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول الحياة في كمال استقامة وحفظا من العجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وعلما مباركا به أفهم الكتب ورؤيا سديدا ينفع الأهل والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطاننا وعصمة من ذوي الحسن أداء للحقوق جميعها على ما تحبه وترضاه يا صمد. وأكثر لنا توابع الحق والهدى من الأقرباء والبعيدين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى بجاه النبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه والآل والأصحاب ومن
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبتدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nas'alullah al-fathal mubin wa kamal al-yaqin wa tamkin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'adil amin, al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sahbihim wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa inna ala dzalika laminasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa memulai lagi pengajian rutin kita di hari Sabtu, dan terakhir kita bertemu masih ingat sampai di surat apa? Lupa semua. Kena pandemi COVID-19, jangankan batas terakhir Ustaz, bukunya saja sekarang minta lagi yang baru, yang dulu sudah tidak ditemukan. Ya, itulah tanda-tanda lenyapnya ilmu. Quran nanti juga sampai begitu. Kalau sekarang tafsirnya nggak teropeni, tidak dihafal. Jadi hafal itu bukan cuma hafal di dalam hati, tapi menjaga sutur, menjaga tulisannya, itu pun juga menghafal, menjaga. Nah itu tanda-tanda kalau kita masih open dengan ilmunya. Nah ini contohnya kayak ini. Oh, ini kan masih saya jaga, meskipun sudah hampir kena air segala macam. Oh, belum ada kena air ini. Dan ini punya, kalau ini yang fotokopian yang saya pegang, nah, ini yang aslinya. Nah, ini dijaga betul. Nah, digawe pusoko. Pusoko, teman tahu pusoko itu kalau butuh dikeluarkan, kalau enggak disarungkan. Nah, itu. Makanya jangan sering-sering nyambut pusaka kalau nggak ada perlunya. Di pusaka itu butuh kalau dikeluarkan, kalau butuh. Kalau nggak butuh ya disarungkan aja. Disarungi, sarungi, ditutup bisa. Tambah jelas meneng. Di buku saya ini kita sudah sampai surat Al-Insyirah atau surat Al-Nashrah. Nah ini biar kita tidak lupa, kita mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Al-Nashrah ay hadhihi
tegese utawi iki iku suratu Alam Nasyr, surat sing diarani Alam Nasyr. Halaman 35. Makiyatun iku bangsa Mekah mudune. Artinya surat yang termasuk makiyah. Makiyah itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah. Dia utawi surat Alam Nasyr iku samanu ayatin, ana 8 pira-pira ayat. Dicatat. Jadi ada 8 ayat. Kalau kalian membaca maka bisa dihitung. Terutama buat anak-anak, kalau membaca jangan sampai dilanjut-lanjut, dipotong-potong sesuai dengan ayatnya. Jadi tidak dan rokoknya mengikuti ayat-ayatnya itu. Watis on lan songo wa isruna lan 20 ditambah songo berarti 29. Apa nih? Kalimatnya ada 29. Wa mi'atun lan 100 wa salasatu ahrufin. 103 pira-pira huruf. Ada 103 huruf. Ini Imam Nawawi dihitung sedemikian rupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwa Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang moho pemurah, Ar-Rahim tur moho pengasih. Yurwa dan ceritakan Antawus saking Tawus wa Umar bin Abdul Aziz lan Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah tapi alim ya, sampai jadi rujukan di dalam qiraah Al-Quran. Itu karena alim. Umar bin Abdul Aziz yang nyari presiden yang kayak begini itu sulit gitu. Ya makanya presiden itu didampingi oleh para menteri, didampingi oleh para ulama. Itu sekarang presiden. Kalau nyari yang kayak begini susah. Wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz karena ono sapa wong loro Tawus dan Umar bin Abdul Aziz iku yakulani berpendapat kedua-duanya. Hadihi utawi iki, hadihi suratu utawi iki surat, wa suratu duha dan surat duha iku suratun wahidatun, satu surat. Surat ini Alam Nasyr dan surat Ad-Duha itu satu surat. Nah ini ilmu baru ya. Jadi surat Al-Insyirah atau Alam Nasyr menurut mereka berdua, Umar bin Abdul Aziz dan Imam Tawus, itu adalah satu surat. Wakana lan ono sapa mereka berdua iku yaqra'ani hima, membaca kedua surat tersebut firq atil wahidati ing dalam rakaat pertama atau dalam satu rakaat. Wa makana lan ora ono sapa karo-karone iku yufassilani bainahuma bi bismillahirrahmanirrahim, dan mereka berdua tidak memisahkan antara Ad-Duha dengan Alam Nasyr dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak usah dipisah. Wa duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak, dan seterusnya. Begitu. Nah itu kalau sampai di masyarakat Jomelu ya, itu nanti janggal, orang akan berpikirnya janggal. Di basmalah itu adalah pemisah di antara
surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi cirinya kalau dimulai basmalah berarti dia dipisah, atau untuk memberitahu mustami'in bahwa ayat itu berbeda suratnya. Makanya sampai kalau ingin membaca surat Al-Baqarah kok mencolok, ya mencolok, maka jangan awali dengan basmalah. Itu contohnya misalnya juz 1 misalnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Itu karena melompat, jadi ayatnya melompat dari juz 1 ke juz 2. Jadi yang tadi wabasyir itu juz 1, yang sudah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu itu sudah melompat di juz 2. Maka dipisah dengan basmalah. Itu untuk menghilangkan ketidak atau sakwa sangka, ketidakpahaman dari mustami'in. Tapi kalau satu surat maka tidak usah, kalau tidak terlalu jauh ya gitu atau berdekatan maka silahkan boleh tidak pakai basmalah. Qala ngucap sapa al-Jamal, Imam Jamal, walamma dzakarallahu ta'ala ba'dun ni'am, harokatnya walamma dzakarallahu ta'ala ba'dun ni'ami, semangsane nyebut, zakaro nyebut, jadi zikir itu artinya nyebut jahat, nyebut gitu. Maksudnya zikir jahat, zikir itu eling siapa? Eling Gusti Allah. Itu ya. Walamma dzakara semangsane nyebut sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah ba'dun ni'ami ing setengahe pira-pira nikmat alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Nabi wa sallallahu paring keselamatan ing Nabi. Dikaulihi kelawan dawuh Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Al-Duha ayat 3. Ma wadda'aka, orang ninggal ka ing sira Muhammad sapa rabbuka. Nah itu dipotong seperti itu. Ada tulisan alif lam kha ilah dan seterusnya. Jadi melanjutkan nikmat yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Duha. Di dalam surat Al-Duha itu disebutkan bahwa rabbuka wa ma qala, bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Ini perjuangan Kanjeng Nabi. Di dalam surat Al-Duha Nabi itu diceritakan wa wajadaka, oh ini di bawah kayaknya ada ya. Nah itu ada, kita lanjutkan saja. Atba'a mongko ngenut bureni, atba'a mongko ngenut bureni hu ing Kanjeng Nabi sapa Gusti Allah bima kelawan nikmat huwa kang utawi ma iku katatim mati kaya dene penyempurna lahu maring Nabi. Maka Allah memberikan nikmat berikutnya yang berfungsi sebagai penyempurna bagi nikmat yang sudah diterima oleh Rasulullah. Bahwa utawi ma nikmat itu iku syarhus sudur, yakni melapangkan dada. Iku syarhus sudur, melapangkan
itu kenikmatan yang diterima oleh Rasulullah selanjutnya. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah ana ta ora jembarno sapa ingsun Gusti Allah laka maring sira Muhammad sadraka ing dada sira. Tidakkah aku sudah melapangkan dadamu untukmu Muhammad, gitu ya. Tidakkah aku sudah melapangkan dadamu untukmu Muhammad. Jadi bukan untuk Allah, bukan untuk Allah, gitu. Laka itu untukmu. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita terima itu pada hakikatnya adalah untuk kita semua. Gusti Allah orang butuh nikmat-nikmat sampean itu. Jadi dan sampean itu merasa bersyukur sudah diberi nikmat-nikmat yang banyak. Qala ngucap fi Nuril Miqyas ing dalam kitab Nuril Miqyas. Wa hadza utawi iki maktufun ala qaulihi ta'ala. Ayat tersebut di atas iku maktufun terkait, ya, terkait ala qaulihi ta'ala ing atase dawuh Gusti Allah, wa wajadaka ilam fa'auna. Ayat itu berkaitan dengan ayat di surat Ad-Duha, wa wajadaka ilam fa'auna, wa wajada lan nemu sapa, wa wajadaka lan nemu sapa rabbuka ka ing sira Muhammad ilan ing dalam keadaan fakir. Fakir fa'auna nuli nyugihaken sapa rabbuka ing sira Muhammad. Fa'alna nuli nyugihaken sapa rabbuka ing sira. Disugihno dengan apa? Apakah dengan harta kekayaan, dengan mobil Pajero? Tidak, tapi dengan sifat qanaah. Gusti Allah itu nyugihno Kanjeng Nabi dengan sifat qanaah. Qanaah ini cukup Gusti Allah tok. Qanaah itu cukup Gusti Allah. Buktinya mana? Buktinya ketika Fathu Makkah. Ketika sudah Fathu Makkah ini, Anda bisa bayangkan Rasulullah itu menang menguasai tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu bisa membayangkan sendiri kayak Saudi Arabia sekarang, bahkan lebih malah ya. Sampai sudah terempet Palestina sana. Itu kekayaannya itu, ya, kayak Kanjeng Nabi kabeh. Enggak ada pemimpin lagi selain Rasulullah. Apa lagi? Semua dikendalikan di tangan Rasulullah. Loh, Fathu Makkah itu dunyane didum ora diweni keluargane, plus diweni Baitul Mal. Jadi harta negara. Itu yang dimaksud qanaah. Cukup Gusti Allah tok. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kayak penduduk Madinah, penduduk Madinah. Jadi ketika sudah menang perang, itu hartanya kan banyak dikasih, dibagi-bagi. Nah, yang paling banyak itu diweno wong-wong atau sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah. Sementara yang di Madinah diwai sithik-sithik, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat gede itu diwai dunia titik. Nih, Kanjeng Nabi tahu bahwa mereka itu sudah punya sifat qanaah. Nah, sebagian ada yang tidak. Nah, yang tidak itu takon Nabi, kenapa? Kita ini kan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, berjuangnya juga duluan, jasanya lebih besar. Kenapa hartanya dikasih sedikit? Sementara orang-orang Mekah itu sing melu-melu nyar-nyaran, iki kok gajinya wis gede-gede, duitnya akeh-akeh, gitu. Nah, itu dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kowe milih dunya apa milih aku? Gitu. Jenengan tidak pulang ke Mekah? Orang. Aku lahir di Mekah, neng aku kok mati di Madinah. Jadi Kanjeng Nabi itu ngomong gitu. Nek kowe milih dunya, milih Mekah. Itu menang itu Mekah dicolong. Kanjeng Nabi tinggal di Madinah.
Nah sahabat yang di Madinah kayak dua titik, ini kena aku kena awakmu. Ganti, mulai sampean apa? Gua mulai kabeh, sing Mekah-Mekah yang nyamper aku, sing doyan dunya Mekah aku supaya kabeh. Pokoknya aku oleh nabi. Ya, kalau orang pintar kan begitu, dia tahu potensi harta. Ini kayak unta misalnya sewu, misalnya, gue kemarin kena penyakit corona unta. Entek kamu pada mati. Nah, ini sing oleh nabi sumber dunia, bahkan sumber akhirat. Teman tahu Raja Abroha itu, kenapa dia bersikeras mau merebut Makkah, mau merebut Ka'bah? Karena Ka'bah ini adalah sumber dunia. Itu Raja Abroha gawe dhewe Ka'bah, sing koyo Ka'bah di Mekah. Ini gak payu, kok iso gitu loh, kok gak iso koyok Ka'bah Mekah itu loh. Nah ini trik-triknya yang dilakukan secara perekonomian itu gagal semua. Itu Raja Abroha di trik diapii, dikelilingi oleh pagar-pagar yang indah, tidak wit-witan. Mari ngono gak trimo dipoles dengan emas, itu Ka'bahnya Abroha. Lho sih gak payu wae. Lah Ka'bah sing lho Mekah itu watu. Watu yang diparani wong terus sak dunia dipuarani terus, sehingga perekonomian yang ada di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah itu hidup. Jadi suatu tempat yang menjadi oase itu pasti menjadi sumber perekonomian. Gitu. Jadi teori ini sama pakai Al-Musnaini sekarang misalnya jadi oase. Orang berbondong-bondong belajar ke sini. Dunia melu jelas sih. Dunia jelas melu. Namun lihat suatu tempat kalau sudah jadi oase ilmu pengetahuan, oase ekonomi itu melu yang sudah sekali. Itu Abroha ini Ka'bah, berarti Ka'bah Mekah itu hancur. Ben kalih Ka'bahku dewe. Nah itulah makanya Abroha menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu. Dulu. Nah Ka'bah Mekah sudah ada takmir masjidnya. Jadi Ka'bah ini masjid. Masjid. Boleh wong sujud. Jadi takmir masjid waktu itu kakeknya Rasulullah. Siapa? Abdul Muthalib. Nah itu diculno baik. Jadi keimanan ketauhidan dari Abdul Muthalib diculno baik. Lu Ka'bah takjub kok culno. Itu dituduhmu. Gue Gusti Allah. Sing duwe kok jendoko dhewe. Terus yo aku delok apa? Itu delok aja. Sampai akhirnya turun surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah itu karena kepercayaan Abdul Muthalib yang begitu tinggi bahwa Ka'bah itu bukan milik manusia tapi milik Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Itu sing jenenge qanaah saja. Jadi nyukup nang nggone Gusti Allah tok. Nek wong Madinah dadi nyukup nang nggone Kanjeng Nabi tok. Liyane ra usah. Karena Kanjeng Nabi wakile Gusti Allah ning nggone bumi itu Nabi. Nah, ini kita akan lihat bagaimana Allah itu menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabinya. Nah, itu salah satunya dengan cara insyirahul qalb, gitu, dengan melapangkan dada Rasulullah, gitu ya. Ini salah satu kenikmatan dari Allah untuk Rasul dan untuk umatnya itu dilapangkan dada. Fa'abna dan dikayakan, disugino itu dengan qanaah. Ai alam nasyar tegese ana ta ora wis jembaraken ingsun Gusti Allah lakaman sira ya asyrafar rusuli wahai mulya-mulyane rusul, mulya-mulyane utusan
sing dijembar nokol baka ing ati sira lil islami maring trimo agama Islam. Jadi Islam itu agamanya Gusti Allah. Itu loh, duduk sapa-sapa. Diwehno nang Kanjeng Nabi untuk disebar luaskan. Ini kalau tafsirnya Imam Nawawi Marah Labid ini enaknya kebanyakan dibuat satu kalimat ya. Koyok-koyok Gusti Allah mengucap ini nama kita ini ya di awal-awal dulu ya. Koyok-koyok Gusti Allah mengucap ini, koyok-koyok ini itu Imam Nawawi. Walau bulan diucapkan alam muwassi kol bakalin nubuwati alam muwassi ono toh ora wis jembarakan ngeluasaken ingsun kol bakal ing ati sira lin nubuwati maring nrimo kenabian. Tidakkah aku sudah melapangkan meluaskan dadamu untuk menerima sifat-sifat kenabian. Saudara sekalian, Nabi itu siapa? Nabi itu siapa? Orang yang apa sah? Terpilih menerima wahyu, gitu ya. Nabi. Kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Jadi double tugasnya. Kalau Nabi dapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul itu untuk umatnya. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi juga Rasul. Saudara, kalau di dalam kitab Nurul Dhalal, Imam Nawawi itu menyebut kata Nabi itu sumbernya dua. Yang pertama dari An-Naba. An-Naba itu surat An-Naba. Artinya apa An-Naba? Berita besar. Berita besar. Dari kata An-Naba itu jadi kata Nabi. Jadi Nabi itu orang yang diberi kabar oleh Zat yang maha besar. Siapa? Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dibawa oleh Nabi kepada kita umatnya ini adalah berita-berita besar, berita penting. Jadi sing digawa Kanjeng Nabi disampaikan pada kita semua itu adalah berita yang sangat penting dan berat. Gitu.